Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, nggak usah basa-basi ya. Biar singkat dan padat dan juga jelas. Di video ini saya ingin sedikit memberikan nasihat, saran dan juga mengajak untuk menganalisa bersama terkait kasus yang sedang viral dan juga tanggapannya dari para content creator yang mengatasnamakan Salafi, yaitu terkait kasus Gus Miftah yang awalnya tentang es teh aja ya, tentang ceramah yang ada penjual es tehnya, tapi kemudian melebar kemana-mana. Saya ingin mengomentari tanggapan-tanggapan dari content creator Salafi yang menanggapi kasus tersebut, terutama Harry Pras dan juga yang semisalnya ya. Semoga ditonton dan bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan di sini. Sebelumnya saya juga seorang Salafi ya, atau setidaknya dalam hal keyakinan dan juga amaliyah atau ibadah itu saya berusaha sebisa mungkin untuk sesuai dengan apa yang diyakini dan juga dikerjakan oleh para salafus saleh. Ada dua hal yang saya kritisi. Pertama adalah menyerang secara personal, dan yang kedua adalah ikut campur dalam urusan politik atau pemerintahan. Di video reaction Hari Pras awal-awalnya tentang kasus Gus Miftah ini tuh kelihatan begitu masih oke lah, kelihatan masih fine ya. Karena yang dikomentari itu kan masih perihal, ini kok pengajian isinya caci maki, kok mengolok-olok, kok kasar. Dan yang sekarang kembali itu ya kok isinya mesum, cabul, jorok. Masih oke lah, itu yang dikomentari masih fine karena itu mengomentari ceramah atau pengajian yang isinya rusak ya, isinya jauh dari nilai-nilai islami dan gak ilmiah juga. Bagus untuk memperingatkan umat dan yang semisalnya, dia masih ada hubungannya sama agama, menjaga agama dan juga menjaga umat masyarakat. Nah, masalahnya semakin kesini banyak video dari Anda ya Mas Hedi Pras itu yang mulai menyerang secara personal ke sosok Gus Miftah atau Mas Miftah ini, Pak Miftah, dan juga mengomentari atau ikut-ikut seakan meng-cancel gitu ya karir dia di pemerintahan gitu. Jujur saya juga senang sih ketika Gus Miftah mengundurkan diri ya, berarti di pemerintahan berkurang satu oknum atau tokoh penceramah yang ceramahnya isinya cacian dan olok-olokan yang kasar dan juga jorok juga ya. Senang lah jujur. Tapi jika kemudian ada pengikut-pengikutnya atau buzzernya yang mendemo terus menuntut agar batal mundur dan kembali lagi ke pemerintahan, terus beberapa konten kreator yang mengatasnamakan Salafi itu ikut komentar dan seolah-olah jangan sampai balik lagi. Ya ini kan sebenarnya udah jauh dari tujuan kenapa kita buat ini, itu kita tunjukkan ini ke masyarakat buat apa. Ini udah di luar itu. Tujuan awalnya setahu saya ya, kalau bikin video-video seperti ini atau menjelaskan yang seperti itu, memperingatkan seperti itu, yang diperingatkan jelas ada tokoh oknum yang menyimpang, baik caranya isi ataupun isinya itu salah, menyimpang, keliru, dan kita harus menjaga agar Islam ini tetap baik, tetap mulia, dan juga umat Islam itu tetap cerdas ya, tidak dibodoh-bodohi itu, tidak miskin secara ilmu maupun secara akhlak ya. Kita nggak bicara secara ekonomi. Dan terkait istilah gojek kere, bagi saya ya nggak ada hubungannya sih sama ekonomi ya, kondisi ekonomi. Kere itu yang dimaksud ya miskin itu miskin ilmu itu, atau miskin adab itu aja, miskin akhlak itu. Oke, itu poin yang pertama, itu terkait menyerang personal. Nah, Salafi itu yang dibahas itu jelas. Yang kita bahas itu adalah penyimbangannya, atau baik secara keyakinan atau apa yang diomongkan itu pun praktik-praktiknya, ibadahnya gitu ya, atau juga bisa cara dia ngisi ceramahnya seperti apa kan. Itu yang kita komentari, itu yang kita jelaskan kepada umat, kita peringatkan agar enggak ikut yang seperti itu ataupun enggak jadi seperti itu. Bukan kemudian nyerang orangnya, ini kita kuliti, kita cari aibnya, terus kita bongkar gitu, enggak kan. Apalagi ngurusin dia di pemerintahannya itu udah jauh keluar dari pemahaman Salafi ya. Untuk nyerang personal itu bukan cara Salafi, dan malah cara orang-orang yang anti Salafi, cara-cara ahlul bid'ah, seperti bagaimana dulu
Bapak Adi Hidayat ya. Dulu ketika Bapak Adi Hidayat ya dikritik oleh Ustadz Muflih Safitra, kan kritikannya ilmiah. Dari mana nih kok dia bisa berani-beraninya bilang ada salah satu salah satu surat di Al-Quran yang disebut sebagai surat yang dia sebut sebagai surat pemusik, dan juga ada seorang sahabat Rasulullah yang dia panggil sebagai seorang pemusik juga. Nah ini kok berani banget, lancang banget dia bilang kayak gitu, ilmiah kan sebenarnya. Tapi apa tanggapan dari Bapak Adi Hidayat? Tanggapannya adalah dengan cara nyerang personal, dikuliti. Oh ini keluarganya kondisinya begini ya kan, bapaknya tuh begini loh, terus apa dulu kuliahnya jurusan ini, terus di deskripsinya atau di tesisnya itu ada mengutip ucapannya orang ini, kayak nggak nyambung gitu loh dari dari pembahasan kita, bahasnya apa yang diserang malah personal. Pun sama ketika yang terjadi dulu kalau nggak salah Ustadz Firanda ya kan, Ustadz Firanda mengkritik bid'ah gitu kan, suka memperingatkan dari bid'ah. Nah orang-orang yang nggak suka dengan cara dakwah yang seperti ini, yang merasa tersinggung itu kemudian menyerang secara personal, karena Ustadz Firanda itu poligami ya, yang diserang itu poligaminya. Oh Ustadz poligami dan yang lain-lain gitu. Itu jadi cara-cara nyerang personalnya bukan cara-cara salafi, dan ini nggak ilmiah. Nah lucunya untuk kasus ini mereka itu merasa menyerang personal kan, wah bagus nih gue serang personalnya, gue serang mentalnya kan ya. Tapi sebenarnya dia nggak sedang mengejek Ustadz Firanda aja, tapi dia mengejek syariat Islam, dia mengejek atau mereka mengejek sunnah Rasulullah, itu poligami juga kan. Akhirnya terbongkarlah pondok pesantren dari kelompok-kelompok yang memfitnah tadi, yang apa namanya, menyerang personal tadi. Terbongkar bahwa kiai-kiainya atau guru-gurunya di ponpes tersebut, pengurusnya itu banyak yang kemudian melakukan pelecehan seksual, dan itu yang dilajarkan nggak cuma 1, 2, 3, 4 doang, tapi sampai belasan bahkan puluhan santriwati, dan aja yang santri juga, jadi ada yang laki-laki juga, gila kan, udah mah mesum ya kan, pelecehan seksual, homo lagi kan, LGBT, jadi ya berkali lipat gitu dipermalukannya, ibaratnya perlihatkan, dibongkar, oh ternyata seperti ini gitu, karena dia mengejek syariat Islam dan juga sunnah, meskipun mereka ngerasanya kayak cuma ngejek Ustadz Firanda aja kan. Jadi jangan nyerang personal ya, gak usah lah bahas dia gimana sama keluarganya Miftah ini, gimana sama keluarganya Pak Miftah ini, udah jangan ngebahas personal, dan juga jangan bahas ke ranah-ranah politik. Kayak ini gue mau ngasih, atau ini saya mau ngasih analisa sedikit ya, tadi ngajak menganalisa bareng-bareng. Ayo kita analisa bareng-bareng. Semisal ini kan Gus Miftah dikeluarkan ya, terus ada yang kan demo buat tetap di pemerintahan. Nah terus kalau ternyata dibalikan lagi ke pemerintahan, kalian mau ngapain? Mau demo juga, mau turun ke jalan juga biar dikeluarin dari pemerintahan? Kan nggak jelas toh ya. Pertama, demo itu bukan cara-cara salafi, itu jelas jauh, itu cara-caranya Ikhwanul Muslimin, FPI, HTI, atau kelompok-kelompok yang dilarang di Indonesia itu kan. Yang kedua, kalau misalnya Gus Miftah ini keluar, kira-kira penggantinya lebih baik nggak? Ternyata jadi keluar, tetap keluar, seneng dong. Nah penggantinya apakah lebih baik? Apakah pasti lebih baik? Ya mungkin secara adab lebih baik, secara akhlak ngomongnya lebih baik, pemikirannya juga nggak mesum gitu. Tapi secara keyakinan atau pemahamannya apakah langsung penggantinya Ustadz Salafi? Kan nggak juga. Yang ada dua nama yang cukup banyak diperbincangkan, katanya akan menggantikan Gus Miftah kalau ternyata tetap keluar, yaitu yang pertama Bapak Adi Hidayat itu, dan Rocky Gerung. Nah apakah dua-duanya Salafi? Apakah dua-duanya sesuai pemahamannya dengan pemahaman manhaj salaf dan para salafus soleh, imam 4 mazhab? Ada penyimpangannya kan tetap. Dan kalaupun Ustadz Salafi yang ganti, apakah siap? Kalian tahu nggak mereka Gus Miftah itu ditugaskan di jabatan apa? Sebagai staf khusus bagian kerukunan beragama. Jadi setahu gue ya, atau setahu saya, sebagai seorang Salafi itu toleransi itu kan sebatas membiarkan, tidak mengganggu. Nah namun mayoritas di Indonesia itu masih berpaham liberal atau masih nggak tahu, sehingga mungkin nggak mayoritas ya, tapi jumlahnya cukup banyak, sehingga bagi mereka ya kalau toleransi itu harus ikut merayakan, ikut datang ke acara-acaranya, ritual-ritualnya. Jadi liberal gitu, berlebihan, toleransinya over tolerance. Nah kira-kira kalau Ustadz Salafi di pemerintahan, di bagian tersebut ya, kerukunan beragama dan
tuntutan dari masyarakat agar, atau dari orang yang jumlahnya banyak liberal ini, agar ikut-ikutan merayakan atau mengucapkan ritual-ritualnya. Nggak cukup bagi mereka kalau toleransi itu cuman nggak mengganggu dan membiarkan, pokoknya harus nyemplung. Kira-kira bisa nggak, sanggup nggak? Kayaknya sih emang nggak cocok itu untuk kemudian digantikan oleh Ustadz Salafi di jabatan tersebut. Jadi ya gimana gitu, udahlah, jangan nyerang atau bahas hal politik. Malah akhirnya ketika kita ikut ngebahas hal-hal politik seperti ini, kita ditunggangi oleh partai atau kelompok tertentu yang sama dengan yang saya sebutkan tadi ya, misalnya seperti FPI, HTI, Ikhwanul Muslimin dan semisalnya. Karena banyak loh orang di luar sana itu yang nggak tahu Salafi dan ngiranya Salafi itu sama dengan yang disebut dengan istilah kadrun itu, yang suka demo-demo di jalan gitu. Kira-kira itu sama, padahal mah beda. Bagi kita demonstrasi haram, mencela, mencaci maki, menjelek-jelekan pemerintah verbal itu udah haram, apalagi fisik ya, dengan melempar batu ke aparat dan yang semisalnya, itu jauh lebih nggak boleh lagi. Verbal aja, omongan, dengan omongan aja nggak boleh, dengan teks juga nggak boleh. Jadi ya jangan sampai itu ya merusak, atau jangan sampai kita itu jadi fitnah. Jangan sampai kita jadi fitnah bagi orang-orang yang baru belajar manhaj salaf, dan juga bagi orang-orang yang anti terhadap salafi. Orang-orang yang baru belajar manhaj salaf, mereka akan mengira seperti Harry Pras ini tuh yang benar akhirnya, atau Anda ini yang benar. Jadi akhirnya, wah, jadi salafi itu begini ya. Akhirnya mereka ikut-ikutan menjelek-jelekan pemerintah, membongkar aibnya dan yang lain-lain, dan nyerang personal karena ikut-ikutan konten kreator aja. Dan yang kedua, menjadi atau jangan sampai kita menjadi fitnah bagi orang-orang yang anti salafi. Mereka melihat kita, oh jadi salafi itu digoreng, oh jadi salafi itu suka menjelekkan pemerintah, suka politik, suka menyerang personal. Ditakut-takutilah umat oleh mereka yang anti salafi karena hal ini, karena cara kita yang keliru. Nah, saya kasih contoh nih. Kalau memang cara ini benar, coba sebutkan Ustadz Salafi yang membahas kasus ini dengan cara seperti Mas Harry Pras. Coba silakan dicari satu aja yang caranya kemudian mengulik-ngulik, oh ternyata sama orang tuanya begini, terus ikut-ikutan jangan sampai ini di pemerintahan, harus keluar, di boykot dan yang lain-lain. Ada nggak satu aja? Kalau membahas tentang penyimpangannya, kesalahannya di yang ada hubungannya sama umat, ada hubungannya dengan agama ini, agama Islam, itu ada yang ngebahas. Mungkin kayak jangan suka mengolok-olok orang yang kondisinya di bawah kita, jangan, kalau ceramah isinya jangan hal mesum, jangan hanya lawakan-lawakan kosong aja tanpa ilmu. Mungkin ada, dan kayaknya juga ada yang bahas itu, meskipun nggak secara langsung menyebutkan di kasusnya Gus Miftah ini, tapi untuk urusan-urusan agama, penyimpangan-penyimpangan itu pasti ada yang memperingatkan, saya yakin, Ustadz Salafi. Tapi untuk nyerang secara personal, urusan pribadi dan juga politik jabatan, itu nggak ada, saya yakin. Dan saran saya untuk kedepannya, udahlah, cukup. Nama Miftah ini, nama Miftah, Mas Miftah, Gus Miftah ini diudahin aja. Kita fokus kepada apa yang perlu kita sampaikan untuk menjaga agama dan umat. Jadi kita fokus ke penyimpangannya. Penyimpangannya adalah ceramah isinya cabul, mesum, guyonan kotor dan merendahkan, kasar. Nah, kita cari orang-orang yang penceramah-penceramah lain yang diguskan, dikiaikan atau diustadkan, yang cara atau model ceramahnya kayak begitu. Kita tunjukkan kepada masyarakat agar berhati-hati dari pengajian yang serupa, yang isinya serupa. Dan untuk orang-orang yang pelakunya, tokoh-tokohnya tersebut, semoga lebih berhati-hati atau bisa mau memperbaiki diri ke depannya. Itu jauh lebih sesuai dengan manhaj salaf bagi saya. Dengan apa yang biasa dilakukan oleh Ustadz Salafi, itu memperingatkan dari penyimpangan, bukan nyerang personal dan ngurusin politik. Oke, itu aja ya. Jadi intinya, sebenarnya saya nggak mau bahas ini gitu, maksudnya bagusnya kan kalau nasihat itu disampaikan langsung, tapi ya karena saya nggak punya cara untuk menyampaikan langsung, dan juga ini tuh gak cuman Mas Harry Pras aja yang melakukan reaction dan menyerang personal, juga mengarah ke politik dan mengatasnamakan Salafi, plus itu tadi mengatasnamakan Salafi. Jadi saya merasa kayak, oh ini harus dibenerin nih gitu ya. Kita sama-sama berpikir yang lebih jernih dan berusaha menjaga manhaj salaf itu benar-benar tetap menjadi manhaj salaf sesuai dengan salafus saleh. Jangan sampai melebar atau melenceng ke mana-mana. Itu aja, semoga bermanfaat. Jadi udah ya, stop menyerang personal, fokus ke penyimpangan. Ayo kita perlihatkan contoh-contoh yang lain yang menyimpang, yang kasar, ceramah-ceramah cabul yang lain, agar masyarakat lebih berhati-hati dan agar pelakunya bisa
sadar dan memperbaiki diri untuk kedepannya.